Nama saya Melia Angelin dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 3. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi bab 4, yaitu gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu objek atau benda yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak ini dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan percepatannya, yaitu gerak lurus beraturan atau yang disingkat GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Percepatan pada GLB sama dengan 0. Maka GLB dapat didefinisikan sebagai gerak yang memiliki kecepatan tetap karena tidak adanya percepatan yang terjadi pada objek. Sedangkan GLBB percepatannya tidak sama dengan 0. Maka GLBB merupakan gerak yang memiliki percepatan tetap. GLB memiliki rumus S sama dengan V dikali T, atau perpindahan sama dengan kecepatan dikali waktu. Sedangkan GLBB memiliki 3 rumus, yaitu VT sama dengan VO ditambah A dikali T, S sama dengan VO dikali T ditambah setengah GT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S, dengan VO sebagai kecepatan awal, VT sebagai kecepatan akhir, dan A sebagai percepatan. Dalam gerak lurus berubah beraturan, ada yang dinamakan dengan gerak vertikal. Gerak ini memiliki rumus yang sama dengan rumus GLBB sebelumnya. Namun, dalam rumus ini percepatannya diganti dengan gravitasi, dan perpindahannya diganti dengan ketinggian. Gerak vertikal ini ada 3 jenis gerak, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Gerak jatuh bebas ini kecepatan awalnya sama dengan 0, maka rumusnya dapat disingkat menjadi VT sama dengan G dikali T, H sama dengan setengah GT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Gerak vertikal ke bawah memiliki rumus VT sama dengan VO ditambah G kali T, H sama dengan VO dikali T ditambah setengah GT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H. Dan yang terakhir gerak vertikal ke atas. Gerak ini kecepatan akhirnya sama dengan 0, maka rumusnya sama dengan gerak vertikal ke bawah, namun penjumlahannya diganti menjadi pengurangan. Contoh soal, seorang anak melempar bola tenis vertikal ke bawah dari atap rumahnya dengan kecepatan 5 meter per sekon. Setelah 1,5 sekon kemudian, dia mendengar bunyi bola mengenai tanah. Tentukan kecepatan bola menumbuk tanah dan tinggi atap rumahnya. Soal tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Dari soal telah diketahui bahwa gerak tersebut merupakan gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan 5 meter per sekon dan waktu 1,5 sekon. Kemudian ditanya kecepatan bola menumbuk tanah atau sama dengan VT dan ketinggian atap rumah, yaitu H. Untuk menjawab soal ini, kembali diingat rumus gerak vertikal ke bawah. Kecepatan bola menumbuk tanah digunakan rumus yang pertama, yaitu VT sama dengan VO ditambah G kali T, sama dengan 5 ditambah 10 dikali 1,5, sama dengan 20 meter per sekon. Dan untuk ketinggian atap rumah, digunakan rumus kedua, yaitu H sama dengan VO dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Dan hasilnya adalah 18,75 meter. Jadi dari hasil tersebut, didapat kecepatan bola menumbuk tanah adalah 20 meter per sekon dan tinggi atap rumahnya 18,75 meter. Selamat siang Pak Ignas. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang soal pada bab 2 halaman 81 nomor 2. Jadi di sini kita ditanyakan untuk menjawab berapakah besaran yang ditunjukkan pada skala mikrometer sekrup tersebut. Jadi yang pertama kita lihat adalah skala utamanya. Di situ terdapat angka 0 sampai 5, lalu terdapat 3 garis kecil di bawahnya. Sehingga di situ dapat kita ketahui bahwa skala utamanya adalah 8. Lalu selanjutnya kita lihat skala noniusnya, yaitu bagian yang lebih kecil daripada 8-nya. Di situ menunjukkan angka 10, 15, dan 20. Lalu garis yang tepat sejajar dengan garis skala utama adalah garis yang menunjukkan angka 16. Sehingga dapat disimpulkan hasil pengukuran dalam mikrometer sekrup tersebut adalah 8 ditambah 0,16 sama dengan 8,16 mm. Ditambah ketidakpastian mikrometer sekrup tambah kurang lebih 0,05 mm.
Terima kasih, Pak.